Satu lagi contoh. Ketika Rasulullah masih hidup, Quran dihafal. Sahabat hafal semua sahabat. Rasulullah tidak pernah tulis ya? Enggak pernah. Apalagi hadis apalagi. Apalagi hadis, Quran enggak pernah perintah. Tapi beberapa sahabat yang nulis lah, karpe dewe lah, bukan atas perintah, bukan. Setelah Rasulullah wafat, sahabat hafal Quran semua. Orang hafal itu enggak butuh tulisan, kayak kulo hafal kulhu kulo. Bukan butuh tulisan kulo, bukan butuh kulo. Nah, kulhu sapal kok. Fatihah ya hafal, alhamdulillah. Orang butuh tulisan. Setelah Islam berkembang, maka Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar berpikir, ini butuh tulisan Quran nih. Enggak semua orang hafal Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk tim Kutabil Wahyi, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya 10 orang, Ubay bin Ka'ab, siapa lagi? Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Muawiyah, dari tim penulis Quran. Nah, dicetak, ditulis, diperbanyak, dikopi, bagi Basrah, Kufah, Mekah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Pun lama-lama baca Qurannya bertentangan. Satu kota dan kota yang lain bertentangan. Gak sama bacaannya, gak seragam. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman memutuskan tarik Quran tarik semuanya. Mushaf ditarik semua dari kota-kota itu. Dari Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, tarik. Dikumpulkan di Madinah, ditulis ulang. Setelah jadi tulisan, yang lain bakar. Satu saja yang resmi. Maka sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa? Mushaf Mang Utsman. Abang Utsman. Pak Ade Utsman apa Ade Utsman? Ya Allah. Tindakan keputusan Sayyidina Utsman benar apa salah? Jamaatus sahabat. Nah, semua ilmu itu lahir setelah Rasulullah wafat. Ilmu itu semua. Sumbernya Quran, tapi lahirnya setelah Rasulullah wafat. Mushaf Utsmani saya punya fotokopinya. Fotokopi. Gak bisa dibaca. Saya aja gak bisa baca. Kenapa? Titik saja tidak ada. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Ya kalau ngapal bisa baca, yang hafal kok. Saya punya fotokopinya. Itu tabaruk. Dari Turki saya dapatnya fotokopi itu. Nah, setelah berkembang, maju semakin lama, umat Islam semakin banyak berkembang, membutuhkan bacaan Quran yang gampang dong. Jangan sulit kayak gini. Tahun 59 ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik di atas, dan seterusnya lah. Dulunya sama itu. Sebelum ada Abul Aswad, ba ta sama, jim ha kho sama, dal sama, ro zai sama, sin sama. Gak ada bedanya. Baru setelah tahun 59 ada titik yang membedakan huruf satu dengan yang lain. Yang ngarang titik Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Yaman. Tenang. Sudah ada titik, masih kangelan baca Quran. Maka ada orang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang maksudnya Afghanistan sekarang. Ya dulu nggak ada nama Afghanistan. Persi, semuanya Persi namanya. Farhad. Bikin harokat syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab, siapa yang bikin?
Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sarapannya ampas kelapa apa ya? Mulai terang baca Quran, ada titik, ada harokat. Tapi orang Banyumas Cilacap, Purwokerto, banyak orang baca Quran salah, mengeluarkan huruf salah, makhraj salah, keluarnya dari tenggorokan suara itu salah. Itu innallahu asingun ngalim. Panggil saya Kiai Sangid Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada ulama menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tadi Imam Khalil wafat tahun 175. Yang sekarang Abu Ubaid wafat tahun 224. Baru ada terminologi izhar, idgham bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, tabi'i, huruf halak, huruf mad. Baru ada tahun 220-an itu. Baru ada ilmu itu. Ilmu tajwid. Jasanya ulama. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Bukan orang? Bukan orang yang bukan. Betul bukan? Itulah jasanya ulama.